yang sering menjadi perdebatan Pak di kalangan Muhammadiyah itu, yang tidak boleh potong rambut, kuku itu sahibul korban atau hewannya Pak? Lagi, apa Pak? Kalau Dokter Zainuddin, oh? Hewannya. Kenapa Pak? Kenapa? Sahibul korban atau hewannya Pak? Kenapa Pak? Kalau dalam pandangan tadi Dokter Zainuddin Pak ya, saya ikut jenengan. Maksudnya nyebut itu jenengan. Dalam pandangan Dokter Zainuddin, dhamirhu itu bisa kembali sahibul kurban, bisa kembali pada hewan yang dikorbankan. Kenapa? Karena di riwayat Muslim wa huwa li muslimin wa nasai aidzon, hadisnya Pak, ini penting ya. Ini soalnya nanti jenengan menjelang Idul Adha itu WA itu seliweran Pak di grup-grup Muhammadiyah itu. Biasanya yang paling dominan grup tadi yang apa? Itu kembali pada hewan yang dikorbankan. Kenapa? Maka lahu dzibhun, siapa yang punya sembelian, yadbahuhu, yang ia sembelih. Fa idza ahalla hilalu dzulhijjah, apabila telah hilal bulan Dzulhijjah, maksudnya masuk tanggal 1 Dzulhijjah, fala ya'khud min sya'rihi, janganlah ia mengambil min sya'ri dari rambutnya. Ini kembali pada dzibhun atau man gitu. Dzibhun atau man. Dzibhun itu sembelian Pak, hewan yang dikorbankan. Man itu sahibul Quran, korban. Min syari itu kembali dzibhun atau man. Alasannya Dokter Zainuddin Pak kembali pada dzibhun. Kenapa? Karena dhamir itu ya'udu ilal qarib wa laysa ilal bait. Dhamir itu kembali ke yang dekat, bukan yang jauh. Yang dekat mana Pak? Man atau dzibhun? Dzibhun. Sehingga fala ya'khud min sya'rihi wa adfarihi hatta yudhhiya, tidak boleh mengambil rambutnya, kuku-kukunya sampai ia berkorban. Itu kembali pada dzibhun, pada apa? Hewannya itu. Sehingga jenengan enggak boleh potong rambut hewan Pak. Kalau kambing domba kan diambil bulunya, kan biasanya dibuat kain wol Pak itu. Kemudian kalau selain itu Pak, kalau misalnya sapi nggak boleh apa, kukunya jenengan ketoki gitu. Tahu Pak? Nggak ada Pak, nggak ketoki apa? Kuku sapi atau wedhus Pak? Ada? Kambing ada? Alasannya apa Pak? Kedawan Pak? Enggak, maksudnya ketok itu kasus-kasus tertentu atau lebih baik diketoki Pak? Lebih baik dikotong. Enggak, maksudnya kasus tertentu itu ada hewan kambing sing kukunya terlalu panjang sehingga dipotong, atau setiap kambing rata-rata dipotong gitu. Enggak toh. Sebagian kasus-kasus tertentu toh. Ya. Kalau sapi Pak? Jangan jawab enggak. Jangan jawab enggak, saya tanyakan yang lain ada gitu Pak, kata ya. Makanya saya perlu informasi karena saya bukan tidak pakar di situ. Kalau domba jelas ya, kalau domba itu. Kemudian dari sini Pak, ini pendekatan bahasa, yaitu min sya'rihi wa adfarihi, dhamir hi atau ha ini kembali pada dzibhun karena lebih dekat secara rasionalitas Pak. Itu. Ini sekarang taklili. Taklili itu apa? Rasionalitas. Kenapa kok nggak boleh potong rambut hewan dan juga kuku hewan? Biar tidak stres Pak. Kalau hewan korban itu stres,
disembelih itu memengaruhi rasa daging. Itu alasan rasionalitasnya, Pak, itu. Sehingga hewan korban itu supaya tidak terjadi kestresan, maka tanggal 1 Dzulhijjah itu sudah bulunya tidak boleh dipotong, diambil kain wolnya itu, Pak, atau kukunya dipotong itu. Itu pandangannya tadi Dr. Zainuddin MZ. Tapi sebenarnya, Pak, gitu, membaca hadis itu kan tidak satu hadis dibaca gitu. Harus melihat yang lainnya. Termasuk menyimpulkan ini dhamirnya kembali pada yang dekat atau yang jauh. Meskipun kaidah umum mengatakan kembali pada yang dekat. Tapi ada enggak orang Arab yang ahli bahasa, Imam 4 itu yang punya pandangan kembali pada dzibhun? Sudah saya cek, Pak. Dari sekian ulama pendapat itu kan muncul itu aneh-aneh, Pak, kadang. Misalnya jenengan satu kambing boleh untuk 3 orang, itu ada, nanti ulamanya ada, meskipun pendapatnya ini kita anggap aneh, tapi kan tetap ada. Korban ayam ada, Pak, jenengan nanti lihat 10 salam Abu Hurairah itu korban ayam. Enggak, itu kan pendapat aneh toh. Tapi konteks di sini, Pak, kalau yang tidak boleh dipotong rambutnya dan kukunya itu kok sejauh pembacaan saya itu saya belum menemukan, meskipun ada pendapat aneh itu. Biasanya pendapat aneh itu muncul, Pak, tapi itu saya tidak menemukan. Semua ulama bilang kembali pada sahibul korban. Padahal ulama itu ya ulama Arab, Pak, itu. Bahasa Arabnya jelas tidak ada masalah, mereka ahli bahasa gitu. Sehingga hadis ini, hadis 1 kemudian dianalisa, digunakan untuk menyimpulkan sebuah hukum, itu enggak cukup. Harus melihat redaksi atau riwayat yang lain. Makanya saya telusuri, Pak, ini. Saya telusuri karena saya agak bingung gitu. Ini yang jelas di komunitas Muhammadiyah, Pak, lebih yakin karena cuma pendekatan rasional terhadap pendapat yang pertama tadi. Mungkin jenengan sekali baca, wong di Madani ada ceramahnya, Pak, ya, kalau salah. Itu direkam juga. Sehingga saya cek di beberapa kitab, Pak. Di antaranya saya menemukan di kitab Irwaul Ghalil. Irwaul Ghalil itu yang ditulis oleh Syekh Nasiruddin Albani. Ini mentakhrij atau mengkaji hadis yang ada dalam kitab Manarus Sabil yang ditulis oleh Ibnu Dzuwayyan. Itu fikih mazhab Hambali, Pak. Tapi sama Syekh Nasiruddin Albani itu dikaji hadis-hadisnya. Karena di sana hadisnya mencantumkan hadis tentang larangan potong kuku dan rambut tadi, Pak. Sama Syekh Nasiruddin Albani untuk melihat sejauh mana otentisitas atau validitas hadis tersebut itu ditelusuri lewat riwayat yang lain. Dari Ummu Salamah, kalau tadi yang awal itu marfu, Pak, kan Ummi Salamah anna Rasulullah SAW, berarti hadisnya apa? Marfu sampai pada Rasulullah. Tapi walahu tariqun tsaniyatun an Ummi Salamah mauqufan, ada jalan yang kedua dari Ummu Salamah tapi hadisnya mauquf, tidak sampai pada Nabi. Rawahul Haris ibn Abdurrahman an Abi Salamah an Ummi Salamah qalat idza dakhala asyru Dzulhijjah, apabila telah masuk tanggal 10 Dzulhijjah, wala ta'khudanna, janganlah engkau mengambil min sya'rika, dari sya'rika itu kalau jenengan paham bahasa Arab, sya'rika itu sya'rika itu kamu, mukhotob, ya. Mukhotob itu orang yang diajak bicara atau the second person, ya. Orang kedua. Kalau kita orang pertama kan mutakalim atau the first person. Kalau orang kedua apa? Mukhotob. Kalau orang ketiga goib itu. Min sya'rihi itu kan goib, orang ketiga. Tapi di hadis ini Rasulullah bicara pada orang kedua.
Bilangnya apa? Fala ta'khudanna min sya'rika. Janganlah sekali-kali engkau mengambil min sya'rika dari rambutmu. Yang diajak Rasulullah orang atau hewan, Pak? Orang. Masa Rasulullah bicara pada hewan korban? Wala min atfarika, dan juga tidak boleh mengambil kukumu. Pakai kap lagi, Pak, menunjukkan orang yang berkorban atau orang kedua. Fala tadhbah, janganlah engkau menyembelih. Larangan menyembelih hewan, mau menyembelih yang lainnya, Pak. Hewan korban loh. Ini kan hatta tadbah, sehingga engkau menyembelih. Masa hewan korban yang menyembelih hewan korban yang lainnya, Pak? Ini kan dia nggak mungkin. Ya jelas, orang dipertegas lagi apa yang disembelih. Udhiyataka, hewan korbanmu. Masa hewan korban menyembelih hewan korban yang lainnya, kan nggak mungkin. Boleh wedus kan nggak mungkin, Pak. Kemudian riwayat yang ketiga, Pak, dari Sa'id, tapi ini mauquf juga ya. Mauquf rawahu Syarik an Utsman al-Akhlafi an Sa'id ibn Musayyab atau Musayyib ya. Di sana dikatakan man arada ayyudhhiya fadakhalat ayyamul ashri fala ya'khud min sya'rihi wala adfari fadzakartuhu, maka saya ceritakan ini li Ikrimah, kepada Ikrimah, yaitu Sa'id ibn Musayyab atau Musayyib menyebutkan hadis ini kepada Ikrimah. Kata Ikrimah, alla ya'tazilan nisaa, ia tidak perlu menjauhi istri-istrinya, watiba, dan wangi-wangian. Artinya orang yang berkorban meskipun tidak boleh ngambil apa? Kuku atau rambut, tapi tetap boleh menggauli istrinya dan pakai wangi-wangian. Masa ini bicara hewan korban, Pak? Maksudnya hewan korbannya nggak boleh menggauli istrinya, nggak boleh juga pakai wangian. Berarti hewan korban juga pakai wangi-wangian gitu. Itu kan diminyai, maksudnya dia sendiri pakai. Ini kan ala ya'tazilan nisa awatib, ini kan iya, Pak. Tapi kan itu sahibul korban, Pak, yang menyai, bukan dirinya sendiri gitu. Nah itu ya. Nah kenapa kok demikian? Di antara hikmahnya, Pak, di antara hikmahnya itu apa? Kamalul maghfirah, sempurnanya ampunan bagi sahibul korban. Kalau misalnya kukunya dan rambutnya itu diambil, berarti ada bagian tubuh yang tidak terampuni. Ada ini, Pak, nilai spiritualitas atau purifikasi. Yang kedua, Pak, alasannya sahibul korban, orang yang berkorban itu menyerupai orang muhrim, tapi tidak secara totalitas. Di HPT kita ada muharramat al-ihram, hal-hal yang diharamkan bagi orang yang berihram. Di antaranya apa? Nggak boleh potong kuku, potong rambut, menutup kepala pakai pakaian berjahit, terus menggauli istri pakai wangian. Tapi menyerupai orang muhrim itu tidak secara totalitas, hanya sebagian. Tidak boleh potong kuku dan rambut, tapi tetap boleh mengumpuli istri dan pakai wangian. Itu ya hikmahnya. Sehingga dari sini, Pak, kita menyimpulkan tetap itu kembali pada sahibul korban. Dan juga pandangan ini ternyata justru pandangan tarjih gitu. Meskipun orang Muhammadiyah rata-rata yang menurut Muhammadiyah tadi kembali pada hewan yang dikorbankan. Padahal yang sesuai tarjih tahun 1976, Muktamar Garut 1976, itu di sana di antara putusannya, Pak, wa amsik an sya'rika, tidak boleh memotong rambut, wa adfarika, dan kukumu min awalis syahri, dari awal bulan Dzul Hijjah hatta tudhhiya, sampai engkau menyembelih. Berarti kalau jenengan tanggal nyembelihnya, Pak, misalnya tanggal 11, 12, 13, misalnya tanggal 13 Tasyrik, berarti ya sampai itu.
Ya. Kalau tanggal 13 ya berarti 13 hari itu. Nah, sehingga kalau jenengan mau korban nanti menjelang tanggal 1 Dzulhijjah potong rambut dulu, kukunya ya dipotong, sehingga nanti nggak usah potong rambut ketika sudah masuk 10 Dzulhijjah.